Kisah Mario Dandi akhirnya bisa melekin masyarakat soal kasus money laundry-nya Rafael Alun yang memiliki 40 rekening dengan lebih dari 500 miliar. Rafael Alun diduga menggunakan metode pencucian uang profesional untuk nutupin hasil korupsinya. Bagaimana dengan kasus-kasus korupsi yang terjadi saat ini? Seperti kasus korupsi BTS atau yang menyeret mantan Menteri Pertanian. Apakah terindikasi pencucian uang? Pencucian uang itu maksudnya gimana sih? Gua Akil, selamat datang di Belajar Uang. Jadi simpelnya, pencucian uang adalah proses membuat uang ilegal menjadi legal. Istilah money laundering muncul dari cerita Alphonse Gabriel Capone, seorang mafia dari Amerika Serikat dengan bantuan Meyer Lansky yang merupakan seorang akuntan jenius. Hasil kriminal dari Capone ini disamarkan sebagai hasil bisnis money laundry-nya. Inilah hasil dari istilah pencucian uang. Nah, ada 3 proses tahapan dalam rencana pencucian uang. Pertama, placement. Kedua, layering. Dan yang ketiga adalah integrasi. Kita bahas dulu untuk yang pertama, yaitu placement atau penempatan. Merupakan tahap pertama yang melibatkan pemecahan uang menjadi satuan yang lebih kecil untuk menghindari deteksi. Misalnya, dengan cara memasukkan uang ke rekening bank atau membeli instrumen dengan nominal yang tidak terlalu mencolok. Yang kedua, layering. Pada tahap ini, uang hasil kejahatan diinvestasikan atau disebarluaskan melalui berbagai cara, seperti pembelian aset atau pembukaan rekening bank di berbagai negara. Yang ketiga, integration. Ini adalah tahap akhir di mana uang yang sudah dibersihkan ini digunakan kembali dalam transaksi ekonomi yang sah melalui investasi, penjualan dan pembelian aset atau pembiayaan korporasi. Sebagai contoh, mari kita sebut orang ini bernama Johnny, seorang karyawan dengan gaji UMR Jakarta yang juga terlibat dalam perdagangan narkoba. Johnny membeli narkoba dari luar kota dan menjualnya secara eceran di Jakarta. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, Johnny ini melakukan transaksi narkoba hanya dengan menggunakan uang tunai. Setelah 1 tahun menjalankan bisnis narkoba, Johnny akhirnya menjadi orang kaya baru. Johnny memiliki uang tunai sebanyak 100 miliar rupiah dan bisa hidup mewah bersama teman-temannya di kawasan Senopati setiap malamnya. Bahkan, dia bisa jalan-jalan ke luar negeri tiap bulannya dan beli baju high-end dari barang-barang ternama. Namun di sisi lain, John ini selalu was-was karena yang menyimpan uangnya sebanyak itu di bawah kasur kamarnya. Setiap hari, dia merasa stres dan sangat khawatir akan kemungkinan uangnya ini bisa dirampok oleh penjahat. Johnny bingung tentang cara menghabiskan uangnya ini tanpa menarik perhatian pihak berwenang atau petugas pajak. Ia tidak bisa membeli mobil baru, apartemen, atau rumah di Senopati karena pasti akan menimbulkan kecurigaan. Bayangkan betapa terkejutnya petugas pajak jika tiba-tiba Johnny membeli rumah senilai 50 miliar rupiah di Senopati, sepeda motor Ducati, atau bahkan mobil Ferrari. Logika sederhananya, tidak mungkin seorang karyawan dengan gaji UMR di daerah SCBD ini tiba-tiba memiliki tabungan sebanyak 100 miliar rupiah dalam 1 tahun. Jadi, bagaimana Johnny bisa menggunakan uangnya dengan aman? Johnny akhirnya memutuskan untuk membuka usaha. Ia mendirikan bisnis konsultan dan mengembangkan skema kerjasama dengan berbagai pelatihan bisnis. Johnny menetapkan biaya konsultasi sebesar 20 juta rupiah per jam untuk 1 kali pelatihan. Setiap hari Johnny membuat 5 invoice palsu. Dengan biaya konsultasi 20 juta per jamnya, Johnny ini mampu menghasilkan omset sebesar 700 juta rupiah per bulannya. Dengan skema ini, Johnny dapat mencuci uangnya dalam waktu kurang lebih 66 bulan. Namun, karena kurang sabar menunggu selama 66 bulan, Johnny akhirnya merencanakan bisnis ilegal lainnya agar uangnya kembali lebih cepat. Meskipun sepi pembeli, Johnny bisa membuat invoice palsu guna pelaporan omset ke kantor pajak. Ini adalah contoh skema pencucian uang dalam jalur bisnis yang terlihat sah. Dan ini hanya salah satu cerita yang mengungkapkan bagaimana orang-orang dapat mencuci uang hasil kejahatan dengan cara yang cukup rumit. Selain itu, pencucian uang juga dapat digunakan untuk mendukung kegiatan teroris dan juga kejahatan lainnya. Ketika uang hasil kejahatan telah dicuci, mereka dapat digunakan untuk membiayai operasi teroris, perdagangan narkoba, dan aktivitas ilegal lainnya.
yang tentunya akan merugikan keamanan dan juga stabilitas negara. Oleh karena itu, pencucian uang bukan hanya masalah ekonomi, tapi juga masalah keamanan nasional yang cukup serius. Selain itu, pencucian uang juga menciptakan ketidaksetaraan sosial dan juga ekonomi. Orang-orang yang terlibat dalam aktivitas pencucian uang cenderung memperoleh keuntungan yang cukup besar dari tindakan ilegal yang mereka lakukan. Sementara masyarakat umum dari bisnis yang sah harus bersaing dengan lingkungan yang tidak sehat. Hal ini dapat mengakibatkan distorsi dalam perekonomian, di mana uang hasil kejahatan mengalir ke sektor-sektor tertentu dan tidak membantu pertumbuhan ekonomi secara adil dan berkelanjutan. Pencucian uang adalah kejahatan yang serius yang memiliki dampak besar terhadap negara. Salah satu kerugian utamanya yang dialami negara akibat pencucian uang adalah hilangnya pendapatan pajak yang seharusnya diperoleh dari transaksi dan aset yang dicuci. Ketika uang hasil kejahatan disamarkan sebagai uang yang sah, pihak berwenang sulit untuk melacak dan juga mengenali transaksi tersebut, sehingga negara kehilangan sumber pendapatan yang sangat signifikan. Hal ini berdampak buruk pada kemampuan pemerintah untuk menyediakan pelayanan publik, seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan infrastruktur yang diperlukan oleh masyarakat. Jadi, menurut kalian, hukuman apa yang pantas untuk pelaku pencucian uang ya? Tulis di kolom komentar ya.